Fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba' hudaya fala yadhillu wa la yashqa wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan donka. Kata Allah, dan ketika ayat-ayatku turun, petunjuk dari aku turun kepada manusia, maka siapa yang mengikuti petunjukku maka fala yadhillu wa la yashqa, dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Tidak tersesat di dunia, tidak akan celaka di akhirat. Ini selamat dunia akhirat maksudnya begitu. Tapi kata Allah, wa man a'rada an dzikri, siapa yang berpaling dari Al-Quran sebagai petunjukku ini, fa inna lahu ma'isyatan donka, maka baginya kehidupan yang sempit, yang susah, yang sulit, yang kusut, sebagaimana kusutnya problem yang dihadapi bangsa ini sekarang. Takbir. Itu hukuman dunianya, belum hukuman akhiratnya. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, berpaling dari syariat Islam, di dunianya belangsak, di akhirat akan aku bangkitkan dalam keadaan buta. Padahal kita nanti harus nyebrang sirat, jembatan kecil yang tajam, yang membentang di atas neraka. Bayangkan, mata kita buta, jalan gede-gede berepoek orang masih ditajong gene nyente, padahal geseliwat kalinya beberapa kali, sekali na parem lampu orang masih kene ditajong gene. Iya, orang can pernah anjang sono eta ka neraka. Kita belum pernah sampai ke situ. Langsung diamprokeun jeung alam eta, langsung diamprokeun jeung mahsyar, langsung diamprokeun jeung sirat, tapi buta. Ya kudu kumahanya ngabahasakeun jelemanya, geus diomongkeun neraka ge ih tagen we. Yang mah istiqomah aja. Nolak syariat, Gusti nuhun ya Allah ya Rabbi ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatah ya Alim, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bismillah, mari kita luruskan niat karena Allah. Selalu saya ingatkan ya, agar tidak salah niat, tidak salah tujuan. Niatkan karena Allah kita ngaji yang hukumnya wajib ya. Kita silaturahmi juga di sini. Para jamaah rahimakumullah, di surat Al-Hasr ayat 18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, tadi dibaca, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya setiap diri ya, setiap orang itu bisa melihat perjalanan hidupnya di masa lalu untuk dibaca, dikaji, ditelaah, dimuhasabah, dihitung ligodin, untuk persiapan esok yang harus lebih baik.
Kalau ada yang baik di masa lalu, maka pertahankan dan tingkatkan. Kalau ada keburukan di masa lalu, janganlah diulang. Stop. Itu para jamaah. Jamaah rahimakumullah, tidak ada kaum yang paling rugi ya. Di antaranya adalah akibat dari mereka yang tidak mau melakukan perenungan atas perjalanan hidup yang telah lalu. Jadi ayatnya jelas banget ya, memerintahkan kita untuk perjalanan hidup yang sudah berlalu tuh hari ini, hari tadi, minggu kemarin, bulan kemarin, tahun kemarin, itu dihitung. Dihayati, kalau dalam dunia bisnis diaudit, biar nggak rugi, begitu Pak. Seorang yang tidak terbiasa merenungkan perjalanan hidupnya, maka tidak bisa diharapkan untuk bisa memperbaiki diri. Sekaligus tidak bisa diharapkan untuk bisa meneguhkan kebenaran yang telah diperjuangkan, yang sudah dijalani para jamaah. Bahkan kalau tanpa renungan, bisa jadi nanti akan yang terjadi adalah kita ini sebenarnya buruk, tapi perasaannya baik. Kita ini terpuruk, tapi perasaannya sedang bangkit. Ya. Perasaannya sudah maju, tapi kita mundur gitu. Kalau tanpa ada renungan para jamaah. Oleh sebab itu jamaah rahimakumullah, muhasabah, refleksi atas perjalanan umat juga harus mendapat perhatian, karena muhasabah itu para jamaah ada muhasabah fardiyah ya, sifatnya pribadi, ada juga yang harus dilakukan muhasabah kolektif, masyarakat dan bangsa. Kalau individunya muhasabah, melakukan perbaikan-perbaikan, tapi masyarakat bernegara tidak mau muhasabah, maka tidak bisa diharapkan bangkit. Kalau karakter orang, akhlak dirubah dari buruk ke baik, tapi sistem tidak dirubah, dari buruk tetap dipertahankan buruk, maka tidak akan bisa tercapai perubahan, kebangkitan, tidak akan bisa para jamaah. Makanya insya Allah malam ini kita bahas dua-duanya, muhasabah secara pribadi, juga muhasabah secara kolektif terkait dengan keumatan para jamaah. Hadirin rahimakumullah, tujuan dari muhasabah itu sekurang-kurangnya dua. Pertama, untuk menemukan kelemahan diri, kekurangan diri. Karena yang tahu kita adalah kita, Pak. Makanya muhasabah penting. Kenali kelemahan dan kekurangan diri. Termasuk di dalamnya adalah kenali dosa-dosa yang sudah kita lalui. Mungkin kita bersembunyi dari orang, tidak tahu ya. Kita yang tahu, kita ini melakukan dosa ABCD. Itu diingat para jamaah. Agar apa? Ini yang kedua. Tujuan dari muhasabah adalah agar supaya bertolak, bersegera menuju Allah.
Kalau didapati dari muhasabah itu kita banyak dosa, stop, lalu kemudian bersegera taubat. Ulah betah dina naon? Dina dosa. Ulah betah dina salah. Ya. Kalau dari hasil muhasabah itu didapati kebaikan-kebaikan, ya puji Allah. Bersyukur kepada Allah. Lalu minta kepada Allah hidayah dan taufik untuk bisa meningkatkan kebaikan itu. Gitu Pak. Tujuan dari muhasabah itu minimal 2. Ya. 1, menemukan kelemahan diri, kekurangan diri. Lalu yang kedua, dari situ segera cepat menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para jamaah rahimakumullah, itu di ranah individu ya, muhasabah yang sifatnya fardiyah. Intinya gini Pak, bagaimana hubungan kita dengan Allah. Jangan dibiarkan hubungannya buruk dengan Allah. Yang kedua, kita muhasabah bagaimana hubungan kita dengan Rasulullah. Adakah semangat juangnya Rasul terabaikan di tahun yang kemarin? Apakah pola pikirnya Rasulullah kita sepelekan tahun kemarin? Adakah semangat perjuangan Rasulullah di tahun kemarin kita cuekin gitu? Adakah di tahun kemarin kita ini mengklaim umatnya Nabi, tapi sebenarnya yang dicontoh bukan Nabi? Muhasabah. Di pergantian tahun ya kita buat langkah-langkah. Karena mengklaim kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu butuh pembuktian. Sesuaikan pola pikirnya, ikut Nabi. Semangat dan cita-cita hidupnya ikut Nabi. Gitu para jamaah. Model hidupnya juga seperti apa? Ya salah satunya berhukum dengan hukum Islam, itu adalah pola hidupnya Nabi. Contoh. Terus berikutnya para jamaah muhasabah juga bagaimana selama ini perilaku kita dengan orang tua kita. Yang masih ada bagaimana dengan orang tua yang sudah wafat seperti apa. Islam tetap ada aturan, ada tata cara. Birrul walidain. Kalau masih ada durhaka menyakiti orang tua, stop Pak. Bertobat, minta maaf, terus dirubah haluannya. Bakti, hormat, khidmat, layani, kunjungi gitu. Bahagiakan. Belum bisa membahagiakan dengan harta, dengan akhlak. Syukur kalau punya harta, bahagiakan mereka. Birrul walidain. Termasuk di dalamnya saya sering ingatkan mertua. Jangan sampai durhaka kepada mertua, nggak boleh. Sama itu orang tua tuh, mertua itu orang tua juga. Muhasabah. Lalu kemudian juga kita yang sudah punya istri, bagaimana tanggung jawab kita, bagaimana perhatian kita, kepedulian kita dengan agama istri kita, kepedulian untuk memberikan nafkah yang halal ke istri kita. Jangan sampai para jamaah tanggung jawab nafkah diambil alih oleh istri, suaminya lalu tidak bekerja, nggak boleh. Dolim. Kewajiban nafkah itu tugas siapa? Suami, bukan istri. Kalaupun istri terjun, sifatnya hanya membantu saja. Gitu para jamaah. Muhasabah.
Mungkin cintanya sudah agak luntur, tapi kan harus diimbangi dengan rahmah, kasih sayangnya yang nggak boleh luntur. Perangai kita kepada istri seperti apa, tutur kata kita ke istri seperti apa, tatapan mata kita ke istri seperti apa, ya, bahasa tubuh kita ke istri seperti apa. Perhatikan para jamaah. Umur boleh tambah tua, usia pernikahan bisa tambah tua, tapi harmonis harus dipertahankan sepanjang masa. Jelas apa ya? Ini muhasabah ini. Lalu ke anak, hati-hati Pak. Ke anak juga begitu. Adakah kita sungguh-sungguh memperhatikan anak, mendidik anak langsung atau tidak langsung, ya. Tidak langsung tuh dititipkan ke ahlinya. Begitu para jamaah. Ingat, bukan cuma anak durhaka ke orang tua. Di dalam Islam ini juga orang tua bisa durhaka kepada anak. Muhasabah para jamaah. Adakah di antara kita istrinya yang masih belum tutup aurat? Ganti tahun Pak, tahun baru, tampilannya harus baru, tutup aurat syar'i. Adakah di antara kita yang punya anak perempuan? Betul, nutup auratnya kewajiban di usia balik, tapi pelatihan itu harus dari umur 7 tahun. Muru auladakum bis sholati ingda sab'is sinin wadribuhum 'alaiha ingda ashrin. Kata Nabi, perintahkan anak-anakmu sholat saat berusia 7 tahun. Perintah. Dan pukul kakinya, pukul mendidik, bukan pukul melukai atau menyakiti. Ketika anak kita 10 tahun ninggalin sholat, belum wajib, karena wajibnya nanti di umur berapa? Balik. Nah, perintah tentang hadis ini, tentang sholat, juga terkait dengan syariat Islam yang lainnya. Anak perempuan kita itu, para jamaah, harus dilatih tutup aurat syar'i sampai ke kaos kaki ya. Umur 7 tahun. Merintah doang 7 tahun mah. Kalau nggak mau, jangan diapa-apakan. 10 tahun next level. Diperintah. Kalau nggak mau, ya, pukul telapak kakinya. Nih ya, ayah pukul nih ya. Nah gitu. Jangan melukai. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah, dan Rasul memerintahkan ke kita untuk demikian. Gitu para jamaah. Ya, muhasabah yuk. Apakah muhasabah di bidang cari nafkah, ekonomi? Adakah tahun kemarin kita masih ada muamalah yang tidak syar'i, yang tidak dibenarkan oleh syariat, ya. Riba diantaranya? Maka tahun ini kita tinggalkan itu semua. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu muhasabah fardiyah. Ya. Yang tahu siapa saya adalah Allah. Dan menurut, kemudian yang kenal saya adalah saya. Yang kenal siapa jamaah, amalannya seperti apa, hari-harinya, malam-malamnya, ya diri sendiri, maka muhasabah. Siap ya para jamaah ya. Terus yang kedua, ternyata para jamaah rahimakumullah, ada juga nih muhasabah kolektif. Kita lihat Indonesia. Indonesia kita ini muslim yang oleh Allah dilahirkan di Indonesia. Alhamdulillah.
Kita harus memandang Indonesia sebagai apa? Sebagai bumi ciptaan Allah. Terus kita dilahirkan di sini, punya tanggung jawab untuk memakmurkan Indonesia ini. Sebagai bumi Allah, dimakmurkan sebaik-baiknya dengan taat, begitu. Agar Indonesia jadi berkah, agar penduduk Indonesia menjadi sejahtera, agar penduduk Indonesia merasakan keadilan, hidupnya nyaman. Kalau di dalam Islam ada maqasidus syariah 5 terpelihara. Makmurkan Indonesia sampai terwujud di Indonesia ini, buminya Allah ini. Satu, melaksanakan agama sebebas-bebasnya, kita taat kepada Allah. Terus Islam juga terjaga. Ya, terus terang para jamaah, tahun kemarin dan sebelumnya agama Islam masih banyak dinista. Ya, dinista, difitnah, dicurigai, dikriminalisasi bahkan. Yang kedua, makmurkan ini bumi Indonesia. Perintah Allah Ta'ala. Supaya apa? Orang yang hidup di Indonesia ini nyawanya terjaga, hartanya terjaga, akalnya terjaga, keturunannya terjaga. Kalau ini semua terwujud, itulah yang disebut dengan merdeka. Faktanya ketika kita melakukan evaluasi para jamaah rahimakumullah sampai tahun 2023 kemarin, betapa agama Islam tidak terjaga, tidak diterapkan, banyak yang menista, banyak yang memfitnah. Satu. Yang kedua, betapa nyawa juga begitu murah di tahun kemarin itu. Semoga tidak terulang di tahun ini. Harta, Masya Allah. Nanti akan saya tunjukkan ini data-data keprihatinan ini, Pak, ya. Akal, banyaknya akal dirusak dengan konsumsi obat dan tontonan yang memang merusak akal, kecanduan dengan handphone dan lain-lain. Keturunan, banyaknya free sex, pergaulan bebas, survei juga begitu. Perzinahan sekarang sudah lumrah, bahkan dilakukan oleh anak seusia sekolah dasar. LGBT juga merajalela dan ada kecenderungan seakan dibiarkan. Kalau tidak disebut diakui legal oleh pemerintah, LGBT itu setidaknya dibiarkan. Ngeri kan? Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yuk kita lihat potret Indonesia. Sambil kita juga tidak boleh melihat potret dunia secara umum. Yang pertama, para jamaah. Oh iya, saya juga ingin mengatakan, Mbak, kita di sini nanti karena muhasabah, jangan kaget didapati data, fakta terpuruk. Bukan untuk melemahkan, bagus, menangkap penyakit itu bagus. Selanjutnya, kita kan orang-orang tanggung jawab, menawarkan resolusi dan solusi. Ya Pak ya, jadi dengarkan dulu faktanya. Baik, yang pertama hadirin rahimakumullah, di tahun 2023 ini saya persingkat ya. Di bidang sosial, angka perceraian dan KDRT sangat tinggi di tahun 2023. Yang tercatat ya di pengadilan agama itu angka cerai, Pak, itu kisaran 600 orang di tahun kemarin. Itu belum menghitung yang cerai tapi belum ke pengadilan. Kan banyak itu.
Terus jamaah rahimakumullah, padahal kita tahu Pak, kalau bercerai ya dampaknya kemungkinan besar kena ke anak. Kalau si orang tuanya tidak benar-benar memperhatikan aturan-aturan agama anak. Dan ini jadi masalah sosial. Kemudian yang berikutnya para jamaah, juga ini Komnas Perempuan nih melaporkan kekerasan terhadap perempuan itu terjadi perharinya 17 kasus. 17 per hari se-Indonesia. Jadi kalau sebulan berapa, kalikan 1 tahun berapa kasus KDRT. Dengan model kekerasannya hari ini bukan cuma laki-laki keras ke perempuan, tapi juga perempuan sekarang tuh banyak. Saya ngeliat di beberapa adegan di YouTube itu Pak, seorang laki-laki ditendangin sama istrinya. Pernah ngeliat nggak Pak? Ditendang dia Pak, ya Allah. Dijenggut, dijongklokeun, ditimpu gupiring, terus lalakinya cicing wae. Ngeri. KDRT juga itu. Ini masalah sosial. Masalah sosial berikutnya para jamaah rahimakumullah. Ada kasus ya, seorang istri tewas digorok suaminya. Digorok suaminya. Padahal begini, awalnya bukan kasus gorok, tapi kekerasan. Si perempuannya sudah melapor ke pihak kepolisian, datanya ada, tapi tidak segera ditindak. Akhirnya si suami marah kan, pencit pemajikan. Nyawa itu Pak. Nanti kita akan bahas kenapa ini terjadi, lalu solusinya apa. Kita ini pengajian yang mendalam Pak, mustanir. Bisa membaca fakta, bisa mengkaji akar masalah, sekaligus kita sanggup untuk memberikan jalan keluar. Takbir. Begitu para jamaah. Masalah sosial ini. Berikutnya lagi para jamaah, ini masalah sosial nih. Rakyat terjerat kemiskinan dan hutang, terutama pinjol. Ada survei menyebutkan bahwa 65% warga di Indonesia ini Pak terjerat pinjol. 65% se-Indonesia. Yang enggak tersisa 35. Insyaallah nu ngaji mah malaya ya. Pinjol. Terus juga ada Pak ya 25 kasus, ada 25 kasus warga bunuh diri akibat tercekik pinjol. Ada pinjol keponakan Bang Keliling kan, Bang Emok. Saya pernah Pak di satu daerah, saya nggak sebut daerahnya ya. Jadi di acara waktu itu ada walimah, kumpul-kumpul saya dengan tokoh-tokoh di situ. Itu cerita. Di sini tuh Pak Ustadz nih kalau pagi-pagi begini perempuan-perempuannya itu banyak yang jual diri, sampai disebutin orang tokoh di situ bilang ada yang 30.000, ada yang 50.000, diketahui sama suaminya untuk mendapatkan uang karena habis duhur bakal ada yang nagih. Uang tidak ada, yang nagih pasti datang. Terus begitu. Diketahui suaminya, rata-rata diketahui suami sampai sebegitu. Ya masalah sosial. Tahun 2023 ini kejadian. Daerahnya nggak saya sebut ya. Aib. Dia sebut nih Pak Ustadz nih, dia mudun kalau ditutup. Tinggal yang harga sabaraha cenah gitu. Bahasanya tuh gitu. Tarif 30.000 ge aya. Semua demi untuk bayar hutang ke
bank emok dan bank keliling. Allahu Akbar. Nah, terus berjamaah rahimakumullah. Masalah apa itu? Masalah berkenaan dengan hutang ya. Lalu selanjutnya di bidang ekonomi kita ini dulu Pak. Jadi kita runut dulu nih. Di bidang ekonomi, kekayaan alam negeri ini tidak menjadikan rakyat ikut menikmatinya. Kenapa? Karena sebagian besar kekayaan ini dinikmatin oleh swasta, asing dan asing. Rakyat Indonesia bagaimana? Karena kasus kurang gizi dan stunting. Ini stunting ini yang lagi digencarkan dengan minum susu dan makan gratis, makan siang gratis. Ya, insyaallah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai ke masalah kemiskinan Pak. Hampir di penutup akhir tahun 2023. Tadinya kan ada kasus ibu menggorok bayi di Brebes tuh ya. Kemudian ada suami menggorok membunuh istri dan anaknya. Ada terakhir tuh jelang penutupan 2023 di Jagakarsa, Jakarta. Ya, di sebuah kontrakan seorang suami membunuh 4 anaknya sekaligus mau membunuh istrinya, tapi istrinya masih tertolong, dia hidup. Sampai tertutup kontrakannya, nutup terus, tahu-tahu warga curiga karena di jendelanya tuh loba laler hejo deh ya. Terus ngabusuk. Allahu Akbar. Diselidiki karena apa ini? Karena ekonomi. Ingat Pak, itu memang menimpa orang, tapi sebagai muslim kita diajarkan peduli dengan kondisi orang. Jelas Pak jamaah? Nah, terus selanjutnya jamaah rahimakumullah. Terakhir juga masih ini terjadi di apa namanya nih? Sejak Oktober hingga November 2023 di Papua pegunungan, tepatnya di Yakuhimo, itu ada 23 orang mati karena kurang gizi. Maaf, karena kelaparan. Waktu itu Pak Wakil Presiden bilang, bukan kelaparan itu mah, tapi kekurangan gizi. Pakai bahasa apa? Pakai bahasa pembelaan. Ya lapar kurang gizi kan eta kene, Pak. Papua loh, padahal Papua kita tahu daerah yang sangat kaya raya dengan gunungnya bukan gunung batu tapi gunung emas yang sejak zaman Soeharto itu digali betul-betul dari gunung sampai jadi lembah. Bahkan dulu pernah saya kasih data itu. Jadi di Gunung Pripot itu ada satu terowongan yang jaraknya tuh berapa ratus kilo gitu. Saya lupa angka itu. Itu emas semua Pak. Nah, ya. Ini real, ini fakta. Soal ekonomi ini Pak nih. Baik, jamaah rahimakumullah. Ironisnya para jamaah ini data juga nih. Menurut data Bank Dunia, sejak 10 tahun terakhir ini, itu kekayaan Indonesia sebanyak 77% dikuasai oleh hanya 10%. Sekarang bangsa Indonesia berapa?
270 juta. 10%-nya berapa? Itu menguasai 77% kekayaan Indonesia. Ini fakta. Terus sisanya tinggal 23%. Tak oleh 90%. Ini disebutkan naon, Pak? Kehidupan ini sekarang berjalan jauh dari keadilan. Bayangkan 10% menguasai aset negara 77%. Berarti yang 90% itu bebarengan rebutan untuk 23%. Betapa kehidupan ini tidak adil. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Adil, yang telah menurunkan syariatnya untuk mewujudkan keadilan. Tapi begitulah congkaknya manusia. Hukum Allah ditolak, dia lebih condong kepada hukum jahiliyah diterapkan, maka terjadilah ini. Jelas Pak Jamaah? Baik, selanjutnya Pak. Sudah begitu, Indonesia kalau dari buletin kafah yang terakhir Pak, saya dapat angka hutang Indonesia sekarang itu 8.041,1 triliun. 8.000 lah ya. Ternyata para jamaah rahimakumullah, ini saya menarik nih. Tadi saya nanya kepada Ustadz Agung Wisnu, karena Ustadz Agung Wisnu pernah mengatakan hutang Indonesia itu sebenarnya 20.000 triliun. Saya tadi tanya, Ustadz, waktu Ustadz menyampaikan itu datanya dari mana? Beliau langsung jawab, ini bisa dibuka di Google Pak. DPR sebut utang sebesar 20.750 triliun. Kementerian Keuangan ungkap fakta sebenarnya. Lalu rinciannya bagaimana ini? Hutang pemerintah untuk pembiayaan APBN itulah yang 8.000 sekian triliun. Itu untuk pembiayaan apa? APBN. Ada hutang lain Pak, disebutnya hutang BUMN. Tahun 2021 itu 6.710 triliun. Masuk di tahun 2022 hutangnya nambah nih, nambah 1.640 triliun. Terus ada hutang untuk gaji ASN dan TNI serta Polri. Hutangnya berapa? 4.500 triliun. Total hutangnya keseluruhan 20.891 triliun. Hutang Indonesia, Pak. Aduh, ya Allah, ya Rabb, sesak banyak orang hutang henteu. Kan ketempuhan bayar nama orang, Pak. Sudah hutang gede, korupsi juga merajalela. Awalnya diungkap ke Pak Mahfud tuh. Korupsi yang 350 T, kurang lebih ya. Terus karena beliau nyawapres, seakan itu sudah tidak lagi konsennya beliau. Duit itu loh. Ya Allah, ya Rabb, ya Karim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah masih terlalu banyak ini untuk disampaikan. Baik, selanjutnya jamaah rahimakumullah. Iya, ini juga Pak, IKN. IKN nih ternyata menghabiskan biaya 524,7 triliun. Iya, duit sebenarnya bisa untuk membangun
10 kota selevel ibu kota provinsi. 10 kesedot di satu titik IKN. Cananggeus diobral teu laku deh. Ya. Awalnya presiden ngomong ini tidak akan pakai duit negara, tapi pada akhirnya apa? Duit negara dipakai, duit kita dipakai. Daya belas kasihan pisan, Pak. Lain cerita IKN, lain juga cerita KCJB, kereta cepat Jakarta Bandung. Menghabiskan dana 112 triliun. Ada seorang ekonom, Faisal Basri, memperkirakan proyek kereta cepat ini Jakarta Bandung itu bisa balik modalnya butuh waktu 139 tahun. Tuh. Saya ngomong enak Pak, kalau ada datanya tuh enak. Ya. 139 tahun baru balik modal. Baik. Nah, ini gongnya di mana nih? Gongnya, bong gitu ya. Ya. Bomnya nih. Para menteri juga terjerat korupsi. Ya, terakhir yang lebih ngeri lagi adalah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi terlibat korupsi. Iya ngaranna geus naon? Apa ya? Kalau udah dibilang rusak, udah rusak banget. Jadi kalau ada yang ngomong Indonesia baik-baik saja tuh kurang piknik sebenarnya, Mas. Alias ngurung batok. Ya. Kurang batokeun, kurang gaul, teu boga pulsa, teu daek ngadenge berita, terus ngomong Indonesia baik-baik saja. Bayangkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi jadi tersangka korupsi dalam kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Allahu Akbar, ya Rabb ya Karim. Itu para jamaah. Dan itu semua terjadi di tahun berapa? 2023. Fakta itu semua baik. Hari ini kita bicara akar masalah. Kunaon ya terjadi, Pak. Banyak ayatnya menyebutkan. Ada kata Allah, dhaharul fasadu fil bahri wal bahri, pasti akan terjadi kehancuran kata Allah di darat dan di laut, bima kasabat aidinas, akibat dosa yang dilakukan oleh manusia. Jadi itu kan sederet fakta kerusakan tuh tadi tuh. Itu terjadi kata Allah bima kasabat aidinas. Akibat maksiat, akibat dosa. Tahukah para jamaah dosa apa yang paling besar terjadi di Indonesia ini adalah dosa karena tidak menerapkan syariat Allah. Kalau ada yang alergi mendengar syariat Islam, saya kasih deh bahasa lain, syariat Allah. Ini dosa terbesar ini. Dan sudah berlangsung dari sejak diproklamirkannya Indonesia merdeka sampai detik ini. Itu yang dipakai hukum jahiliyah, Pak. Bukan hukum Islam. Maka terjadilah ini kata Allah. Kata Allah, liyudhiqhum ba'dalladzi amilu. Kerusakan ini sengaja aku timpahkan kepada manusia, sebagian ini
Karena kalau akibat dari dosa ini harus dihukum semuanya, udah nggak ada kehidupan. Allah begitu sayang sehingga liudhiqahum ba'dalladzi amilu, aku timpahkan kepada mereka untuk bisa merasakan akibat dari sebagian dosa mereka. Di akhir ayat kata Allah la'allahum yarji'un, tujuannya supaya mereka mikir, nyadar, terus kembali ke aku. Kembali ke aku tuh maksudnya apa? Kembali ke hukum aku. Satu. Yang kedua, para jamaah, ayatnya jelas banget. Fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan donka. Kata Allah, dan ketika ayat-ayatku turun, petunjuk dari aku turun kepada manusia, maka siapa yang mengikuti petunjukku maka fala yadhillu wa la yashqa, dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Tidak tersesat di dunia, tidak akan celaka di akhirat. Ini selamat dunia akhirat maksudnya begitu. Tapi kata Allah, wa man a'rada an dzikri, siapa yang berpaling dari Al-Qur'an sebagai petunjukku ini, fa inna lahu ma'isyatan donka, maka baginya kehidupan yang sempit, yang susah, yang sulit, yang kusut, sebagaimana kusutnya problem yang dihadapi bangsa ini sekarang. Takbir. Itu hukuman dunianya, belum hukuman akhiratnya. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, berpaling dari syariat Islam, di dunianya belangsak, di akhirat akan aku bangkitkan dalam keadaan buta. Padahal kita nanti harus nyebrang sirat, jembatan kecil yang tajam, yang membentang di atas neraka. Bayangkan mata kita buta. Jalan gede-gede berepoek orang masih ditajong kene. Nyata. Padahal geseliwat kalinya beberapa kali. Sekali na parem lampu, orang masih kene ditajong kene. Iya orang can pernah anjang sono eta ka neraka. Itunya apa istilahnya tuh? Kalau mau masuki karya itu disurvei dulu. Kita belum pernah survei ke situ. Langsung diamprokeun jeung alam eta, langsung diamprokeun jeung mahsyar, langsung diamprokeun jeung sirat, tapi buta. Ya kudu kumaha nya ngabahasakeun jelemanya. Geus diomongkeun neraka ge ih tagen we. Emang istiqomah aja. Nolak syariat. Gusti Agung, ya Allah, ya Rabbi ya Karim. Nah hadirin sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, kita cari solusi ya. Karena Islam itu sumber solusi, sumber hukum, sumber solusi, sumber kebaikan, sumber rahmat, sumber kesuksesan, sumber kemenangan. Teu pantes umat Islam teh buntu menghadapi masalah. Teu pantes umat Islam itu lemah. Teu pantes umat Islam itu kalah. Enggak pantas umat Islam itu terpuruk. Enggak pantas umat Islam itu hina, enggak pantas. Tengah klik gitu loh. Disebut lagi khairu ummah. Kita ini umat terbaik, lain umat terburuk gitu loh. Umat terbaik itu apa? Ideal dalam segala hal. Ini mayoritas penduduk Indonesia, mayoritas umat Islam. Lah hutangnya 20.000 triliun. Itu umat terbaik di mana? Umat terbaik katanya. Jadi ada yang salah di kita. Aslinya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menempatkan kita memang menjadi umat terbaik, diberi akal, diberi Quran, diutus Kanjeng Nabi. Allah tidak ciptakan kita untuk jadi makhluk yang hina, tidak. Kok Allah enggak main-main loh. Allah bekalin semua. Anggota badan yang bagus, rezeki yang sedemikian lengkap, akal,
Quran, hadis. Itu pantas Pak eleh. Kunaon eleh? Itu masalahnya. Karena manusia itu sombongnya minta ampun. Lebih sombong daripada setan. Setan kan Pak, aduh ya Allah. Ngan hiji sebenarnya mas setan Bapak. Bibit kesalahan itu. Aing embung hormat ke Adam, cenah kitu unggul. Ari hormat ke Allah, nyembah ke Allah mah cek iblis. Sampai keur diusir di dunia ge. Apa coba yang diucapkan oleh iblis tuh? Apa wa izzatika wa jalalik la ughwiyannahum ajmain. Wahai Allah, demi kegagahanmu, demi kemuliaanmu wahai Allah. Masih nyebut gitu sumpah. Mengakui Allah yang gagah, mengakui Allah yang mulia, mengakui Allah sebagai Tuhan. Sumpahnya apa? La ughwiyannahum ajmain. Akan aku sesatkan seluruh manusia. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Gitu hadirin sekalian. Jadi setan mah eta hungkul salahna teh Pak. Ari ninggang jelema mah setan salahna sabreg-abreg. Dititah ku Allah nerapkeun syariat Allah. Embung we. Jeung bari jeung kitu teh ngarasana teh geus bener. Da boga pemahaman Islam cukup ku salat. Cukup ku puasa. Haji jeung zakat. Masih can klik keneh bahwa hidup ini harus diatur dengan hukum Allah. Takbir. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sesungguhnya akar persoalan bangsa dan negara ini bukan semata karena faktor individu pemimpin, bukan. Iya, bukan satu-satunya. Bahwa kita butuh pemimpin yang soleh, yang baik, jelas Pak. Tapi yang sering dilupakan bangsa ini adalah kita butuh sistem yang baik, butuh hukum yang baik, butuh aturan yang baik. Hukum yang baik, sistem yang baik, aturan yang baik itu apa? Hukum Islam, syariat Islam, peraturan Islam Pak. Aina hukumna jahiliyah, peraturannya jahiliyah, sistemnya jahiliyah. Pemimpinnya orang soleh. Ibaratna kieu Pak. Jelema mah naik kendaraan, pasti ngikut sistem kendaraan itu. Naik mobil matic. Supirnya biasa main manual. Apa kekeh da saya mah biasa main manual, ya matic ek dimainkeun gaya manual Gus. Bisa henteu? Enggak bisa. Atau dibalik Pak. Ada orang terbiasa main matic. Suatu saat dia nyupirlah mobil manual. Cek manehna, saya mah mentalna mental matic. Jadi rek kumaha manual ge ku sarek dimetikeun. Bisa enggak kayak begitu? Supir itu akan ikut ke kendaraan. Paham para jamaah? Nah, saya kan orang baik, saya kan orang soleh. Nanti akan saya rubah sistemnya. Sendirian. Nggak bisa Pak. Merubah sistem itu harus dari pemahaman, pemikiran, dan tidak bisa merubah itu di kolam yang rusak. Ya, gitu para hadirin sekalian. Jelas Pak? Itu satu dasarnya. Nuka dua, ingin bukti bahwa orang itu akan kebawa dengan sistem. Buktina naon Pak?
Arek bicara partai apa arek bicara individu ya? Partai. Dulunya Islam banget medok, Pak. Asasna ge Islam. Zaman saya letik baheula Pak pipilueun tah keur partai tilu keneh. Ya. Pokona mah partai itu geus partai surga we nya. Gambarna ge gambar Ka'bah. Tong disebut ngaran partai nama. Hadirin sadayana. Didirikan ku para ulama. Ayeuna katingali Pak. Nyemplung di sistem nu rusak. Lain sistem nu bener, partainya jadi rusak. Bener enggak? Oke. Terus juga para hadirin sekalian, orang-orang yang baik, orang-orang yang kelihatannya sangat idealis gitu ya. Terus terang Pak, saya punya jejak rekamnya bagaimana Muhtar Ngabalin waktu itu pernah jadi bintang tamu di salah satu acara nu digelar ku Hizbut Tahrir. Paseh banget ngomong ngedukung syariah khilafah tuh Pak. Paseh banget. Begitu nyemplung karena sistem, nyampur jeung orang-orang sistem nu rusak. Rusak tuh. Begitulah. Jadi akar masalah kerusakan ini jamaah rahimakumullah bukan hanya akibat dari isi pemimpinna. Kan saya geus nyotokeun, pemimpin kiai geus, pemimpin awewe geus, sebenarnya pemimpin ganteng geus. Pemimpin goreng geus kalaman kabeh urang teh itu ya. Pemimpin nu gagah geus, pemimpin nu polongo itu ya geus gitu. Ya emang akar masalahnya lain di dinya. Di mana atuh? Nah, di sini para jamaah sekalian. Akar persoalan yang dihadapi umat saat ini itu adalah persoalan ideologi, yakni penerapan akidah sekuler yang melahirkan sistem rusak. Apa sekuler itu? Fasluddin anil. Jadi di urang teh Pak, semenjak baheula Indonesia diproklamirkan merdeka, bahasana teh kieu, tong mamawa agama dina urusan negara mah, tong mamawa agama dina urusan politik mah. Eta warisan Belanda eta. Itu ada. Nah, ini akar masalahnya di situ. Kapitalis, sekuler, nah eta teh anak haramna si demokrasi. Nya. Kunaon disebutkeun demokrasi? Nya bibitna eta. Da di demokrasi mah Pak atau abi nyandak buku judulnya naon Pak? Ad-Demokratiyah Nidhamu Kufrin. Keur dibahas di TikTok Pak. Doakeun sing tamatnya. Demokrasi sistem kufur. Jadi kusa ditingali kunaon disebutkan sistem kufur. Oh ternyata di demokrasi mah Pak segala sesuatu tuh disebutkan dia as-siyadah li sya'ab. Kedaulatan itu milik rakyat. As-sya'ab as-sayyidul mutlak. Rakyat itu posisinya adalah penguasa mutlak. Dia mau pengen hukum apa, terserah rakyat. Dia mau pengen pemimpin seperti apa, terserah rakyat. Rakyat semua. Daya hubungan ana jeung Allah di demokrasi mah. Contoh, milih pemimpin dina Islam, syaratna kan aya 7. Muslim, baligh, laki-laki, merdeka, berakal, adil, mampu. Eta cek Islam. Tapi di demokrasi mah teu kudu syarat ieu teh, kafir menang. Awewe menang. Berakal nu gelo ge mun kapilih mah heug bae,
Kan di Indonesia mah ari nu gelok mimpin mah encannya, tapi nu gelok ngilu milih mah 2019 ngilu eta. Nu gelok ngilu milih coba. As kejadian. Terus adil teh naon Pak? Henteu dolim. Ak dolim jahat ge teu naon. Da kumaha rakyat teh? Mata di dia para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu maka jamaah rahimakumullah, karena persoalannya adalah ada di ideologi, ada di masalah hukum yang diterapkan, maka perjuangan umat Islam kalau ingin menyelesaikan problem Indonesia, selesaikan dengan ideologi. Takbir. Kan ideologi ayat tilu, ya. Ayat Islam, ayat komunis, ayat kapitalis. Nuker dipake kapitalis. Seiring Amerika nyugis tambah ripuh, setruk Amerika teh. Aina kelihatannya Cina keur nembongkeun taringna seakan-akan katingali gagahna umat Islam, Pak. Daripada diajak ke ideologi Islam, malah loba nu leuwih percaya ka Tiongkok, penganut ideologi komunis sosialis. Maka orang kejar-kejaran, Pak. Apa hayang bangsa Indonesia geus ancur akibat nerapkeun ideologi kapitalis, terus hayang ganti wajah baru make ideologi komunis. Naudzubillah min dalik. Satu kata, gantinya harus dengan ideologi Islam. Apa ideologi itu? Ideologi itu Pak, keyakinan Allah sebagai Tuhan, lalu melahirkan aturan Allah sebagai Tuhan. Keyakinan bahwa Nabi Muhammad sebagai Rasul panutan kita, melahirkan aturan bahwa hidup harus terikat dengan sunnahnya Rasul. Tangarana ideologi. Ideologi itu keyakinan yang melahirkan peraturan. Itu karena ideologi. Baik para jamaah rahimakumullah, insyaallah ulah sampai tahunnya baru tapi nasibnya nasib jadul 2023, jangan terulang. Insyaallah tahun baru ideologi sampah sesat disingkirkan, kita tegakkan ideologi Islam. Sehingga Indonesia akan betul-betul berubah, ya, dari bangsa yang hari ini betul-betul terpuruk luar biasa dalam segala aspeknya menjadi bangsa yang besar. Amin ya rabbal alamin. Dan hanya akan terwujud dengan Islam, dengan yang lain nggak bisa. Termasuk hanya akan terwujud ini idealnya kehidupan ini hanya dengan menerapkan syariat Islam. Kalau bicara dengan syariat Islam, maka otomatis pemimpinnya juga harus sesuai dengan syariat Islam. Tapi kalau ngalap cukup nu penting ganti pemimpin, teu pernah mikir ganti sistem, Pak. Itu pemimpin sesoleh apapun akan ikut hancur dengan hancurnya sistem yang diterapkan. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, tos jam 10:10. Istirahat apa langsung pulang? Insyaallah hadirin sadayana istirahatlah sakadapnya. Pertarosan deh. Daya teh ngarti apa geus ngarti pisan ya? Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.